Perempuan bernama Sulu ini terlihat sedang minum minuman keras bersama kedua orang pemuda karena telah mabuk dan pembicaraan mereka mulai melantur. Sulu kemudian berendam ke dalam danau sembari meminta kedua teman lelakinya itu untuk menghabisinya sebagai penyalur hasrat mereka. Namun Sulu tentu tidak akan membiarkan mereka mendapatkannya dengan mudah. Ia kemudian menyelam dan kembali ke permukaan danau untuk memancing mereka berdua. Namun tak lama kemudian Sulu tiba-tiba menjadi santapan hewan air, sehingga membuat kedua pemuda ini segera mencoba kabur mengetahui kalau ternyata danau tersebut sangat berbahaya. Kisah kemudian beralih pada dua influencer, yaitu Miss Vanity yang akrab disapa Avani dan seorang kreator yang baru merintis bernama Maruti yang dikenal dengan nama Flowara di media sosialnya. Maruti diketahui berasal dari keluarga miskin dan tinggal di daerah Nalasovara. Meski begitu, ia bertekad kuat untuk menjadi kreator ternama dan berharap suatu hari bisa berkolaborasi dengan Avani. Di sisi lain, Avani berasal dari keluarga kaya raya dan hidup dalam kemewahan. Tak heran jika banyak penggemar yang ingin berfoto dengannya. Suatu hari, terjadilah pertemuan pertama antara Maruti dan Avani dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Saat itu, Maruti diusir oleh satpam rumah Avani karena dianggap mengganggu, sebab ia membuat video untuk diunggah ke media sosialnya. Namun justru dari kejadian itu, Avani merasa tertarik pada Maruti, hingga akhirnya ia mengikuti akun media sosialnya, sesuatu yang membuat Maruti sangat bahagia. Seiring berjalannya waktu, popularitas Maruti pun meningkat. Ia bahkan mendapat kesempatan untuk tampil di atas panggung bersama para rapper senior. Avani pun rela datang ke acara tersebut. Meski awalnya Maruti tampak gugup dan mendapat respons kurang baik dari penonton karena itu adalah penampilan pertamanya, kehadiran Avani membuatnya semakin termotivasi. Ia pun tampil maksimal hingga berhasil memukau banyak orang, termasuk teman-teman seperjuangannya. Sejak saat itu, peluang Maruti untuk semakin dikenal di industri hiburan pun semakin terbuka. Meski begitu, Maruti tetap ingin menemui Avani untuk mengajaknya berkolaborasi. Avani dengan sikap dinginnya seolah memberi harapan, meskipun teman-temannya menilai Maruti tidak pantas untuknya. Bahkan, manajernya yang bernama Lila merasa heran mengapa Avani mau menanggapi Maruti padahal banyak pria lain yang dianggap lebih baik menginginkannya. Namun Avani tampaknya sadar bahwa Maruti tidak akan menyerah. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman dan berusaha mencegahnya. Akan tetapi, Avani justru meminta mobil mereka dihentikan, lalu turun dan pergi bersama Maruti untuk mulai berkolaborasi. Keputusan itu tentu membuat Maruti terkejut karena ia tak pernah menyangka harapannya akan terwujud secepat ini. Kejadian tersebut pun menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang terdekat mereka, terutama mengenai sikap Avani yang sampai rela makan jajanan di pinggir jalan bersama Maruti. Sejak saat itu, Maruti dan Avani sering berkolaborasi dan kerap bertemu di berbagai tempat. Hal tersebut membuat Maruti seolah hidup dalam mimpi seorang pria miskin yang berhasil menarik perhatian wanita karir yang sukses. Avani pun perlahan berubah sejak dekat dengan Maruti, dan perubahan itu menjadi bukti bahwa mereka saling jatuh cinta. Bahkan, Avani sampai membelikan Maruti sebuah ponsel mewah agar video unggahannya terlihat lebih profesional. Hingga pada akhirnya, Avani benar-benar yakin untuk memilih hidup bahagia bersama Maruti. Mereka pun tak sadar sejauh apa hubungan itu telah berkembang. Maruti kemudian mulai memperkenalkan Avani kepada keluarganya, termasuk warga sekitar. Saat itu, Avani sama sekali tidak merasa risih meskipun berada di lingkungan yang jauh di bawah standar hidupnya. Justru di sanalah ia menemukan kebahagiaan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Meskipun hidup bergelimang harta dan kemewahan, Maruti pun menceritakan masa kecilnya yang kelam ditinggalkan oleh ayahnya setelah bercerai dengan ibunya dan menikah lagi dengan wanita lain. Ternyata Avani juga memiliki luka yang serupa. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan, bahkan harus menyaksikan langsung bagaimana ibunya berusaha menyelamatkan ayahnya saat mereka tenggelam. Namun dalam kejadian itu hanya Avani yang berhasil selamat. Suatu hari, keluarga dan manajer Avani dikejutkan oleh kabar kehamilannya. Hal itu membuat saudaranya marah dan melarang Avani untuk kembali berhubungan dengan Maruti. Namun Avani tetap bersikeras memilih Maruti. Mendengar hal tersebut, Maruti pun terkejut. Tetapi Avani segera dibawa ke kediamannya tanpa memberitahu keluarga tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama kemudian, keluarga dan manajer Avani menyusul. Mereka meminta Maruti untuk membawa Avani berlibur ke daerah Goa dengan maksud agar ia membujuk Avani menggugurkan kandungannya. Sebelum itu, Maruti diminta untuk menemui saudara Avani yang telah menunggunya di luar. Lila, sang manajer, merasa heran mengapa Avani bisa betah hidup di tengah kesederhanaan tanpa rasa risih sedikit pun. Maruti sendiri terus didesak agar meninggalkan Avani setelah sampai di Goa. Mereka bahkan bersedia membayar berapapun yang diminta, asalkan Avani kembali kepada keluarganya. Namun Maruti yang juga mencintai Avani menolak tawaran tersebut dan memilih untuk tetap bersamanya apapun risikonya. Ia yakin dengan popularitasnya yang terus meningkat, ia akan mampu membahagiakan Avani. Meski begitu, sopir pribadi mereka mencoba mengingatkan Maruti tentang realita kehidupan berkeluarga tanpa persiapan yang matang. Usia
Usia Maruti yang masih muda dan kondisi ekonominya yang belum stabil menjadi pertimbangan besar. Hal itu membuat Maruti mulai berpikir ulang, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengajak Avani pergi ke daerah Goa dengan alasan berlibur. Mereka pun berangkat dengan perlengkapan seadanya. Namun, satu hal yang pasti, Avani tidak meninggalkan anjing kesayangannya yang bernama Popo. Namun di tengah perjalanan motor Maruti malahan mogok, sementara jarak ke bengkel sangat jauh. Tak lama kemudian, mereka terlihat oleh seorang polisi yang menyarankan agar mereka bermalam di penginapan terdekat sambil menunggu motor diperbaiki. Sementara di penginapan itu, beberapa teknisi tampak kesulitan memperbaiki saluran kolam renang yang bocor. Jika dibiarkan, debit air akan semakin tidak terkendali. Polisi kemudian menitipkan Maruti dan Avani kepada Vasanta, petugas di sana. Ia juga sempat menegur Vasanta karena masih menerima tamu umum, padahal sebelumnya telah dilarang hingga proses perbaikan selesai. Tak lama, Maruti mendapat telepon dari temannya yang meragukan kehamilan Avani. Ia menuduh bayi itu bukan anak Maruti, mengingat Avani memiliki banyak pengagum dan pergaulan yang bebas. Namun Maruti tetap yakin Avani setia padanya. Mendengar itu, Avani justru merasa tidak enak hati, apalagi Maruti sempat mengaku belum siap menjadi seorang ayah. Dari situ, Avani mulai menyadari bahwa Maruti mungkin mengikuti rencana yang sebelumnya dibicarakan oleh keluarganya. Avani mencoba menenangkan diri. Saat itu ia diperhatikan oleh seorang pengunjung tunawicara yang memberi isyarat agar ia tetap tenang karena sedang hamil. Keesokan paginya, Avani menenangkan diri di kolam renang. Vasanta sempat mengingatkan agar ia tidak berlama-lama karena kolam tersebut akan diperbaiki. Sementara itu, Maruti meminta Vasanta untuk memesankan makanan. Namun percekcokan di antara mereka belum juga reda, masih berkisar pada situasi yang sedang mereka hadapi. Maruti kemudian mengamankan Popo dan meminta Avani keluar dari kolam untuk menemaninya ke bengkel, tetapi Avani menolak karena merasa Maruti hanya menginginkan uangnya. Para pengunjung lain mulai bergegas pulang bersamaan dengan Maruti yang pergi ke bengkel. Sebelum itu, wanita tunawicara memberikan sebuah peluit kepada Avani sebagai kenang-kenangan. Di sisi lain, Vasanta mulai memesankan makanan sambil mengecek kembali bagian kolam yang bocor. Namun kerusakan itu ternyata belum selesai diperbaiki. Saat ia mencoba memperbaikinya, tiba-tiba muncul sesuatu yang misterius dari bawah air. Seekor buaya berukuran besar. Buaya itu langsung menyerang Vasanta hingga ia tak selamat, hanya meninggalkan senter dan ponselnya yang terus berdering. Tak lama kemudian, makanan untuk Maruti dan Avani diantar. Sementara Maruti telah sampai di bengkel, si pengantar makanan tidak mendengar jawaban dari dalam penginapan. Ia pun masuk dan meletakkan makanan di dekat Popo karena Avani tidak mendengar panggilannya akibat musik yang terlalu keras. Saat hendak pergi, pengantar itu merasakan kehadiran aneh. Seketika buaya besar muncul dan menyerangnya. Bersamaan dengan itu, sistem pengatur air kolam yang bocor semakin tidak terkendali, membuat air perlahan surut, sesuatu yang tidak disadari oleh Avani. Di sisi lain, Maruti didatangi polisi yang menanyakan kondisi motornya. Namun saat itu polisi tersebut harus segera pergi karena mendapat laporan warga tentang seekor buaya liar yang sangat meresahkan di wilayah mereka. Avani sendiri terbangun setelah wajahnya terkena tetesan hujan. Ia sangat terkejut saat menyadari air kolam telah surut. Keadaan semakin buruk karena tidak ada tangga untuk keluar, membuat Avani panik dan berusaha mencari pertolongan. Namun usahanya sia-sia, tidak ada seorang pun di sana. Vasanta telah menjadi korban buaya dan para pengunjung pun sudah pergi. Satu-satunya harapan Avani hanyalah Maruti. Seseorang sempat menghubungi ponsel Avani, tetapi ponselnya berada di atas. Ia pun berusaha keras mencapainya agar bisa meminta bantuan. Setelah berbagai usaha, akhirnya ia berhasil meraih ponselnya. Sayangnya, ponsel itu justru pecah. Meski begitu, Avani mencoba menggunakan fitur darurat untuk menghubungi Maruti yang sedang dalam perjalanan. Namun, karena hujan deras, Maruti tidak sempat menjawab panggilan tersebut. Tak lama kemudian, Maruti tiba di lokasi tanpa rasa curiga. Namun, ia mulai merasa ada yang aneh ketika melihat Popo terus menggonggong dan barang-barang Avani sudah berserakan. Maruti pun berusaha mencari cara untuk menyelamatkan Avani sambil memanggil Vasanta dan orang lain. Tetapi seperti yang diketahui, tak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Dilihat dari kondisi bangunan, kolam tersebut memang sudah tidak layak digunakan. Sayangnya, Maruti tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintainya. Tak lama ia justru ikut terjebak di dalam kolam. Tak ingin berlama-lama, Maruti mencoba menghubungi Vasanta tetapi tetap tidak berhasil. Mereka pun kembali berdebat saling menyalahkan atas situasi yang terjadi. Avani menyalahkan Maruti karena mengikuti rencana keluarganya. Sementara Maruti menyalahkan Avani karena tidak mau keluar dari kolam lebih awal. Di tengah ketegangan itu, Avani terus mencari cara untuk keluar, sementara Maruti mencoba membongkar saluran pembuangan sebagai jalan alternatif. Avani juga menemukan peluit yang sebelumnya diberikan oleh pengunjung tunawicara. Sementara itu, Maruti merasa telah menemukan jalan keluar, tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang janggal di balik filter air dan memutuskan untuk mundur. Naluri Popo mulai menangkap adanya bahaya yang mendekat. Namun Maruti justru meminta Avani untuk memeriksa saluran tersebut. Mereka tidak punya banyak pilihan selain bertahan. Beruntungnya buaya itu tidak langsung menyerang. Ia justru tampak diam, seolah
seolah sudah kenyang. Meski begitu, mereka tetap tidak bisa merasa tenang. Situasi semakin buruk, tidak ada alat untuk naik ke atas, tidak ada bantuan, dan kini seekor buaya berada di dekat mereka. Hari pun mulai gelap, sementara buaya itu masih tetap diam. Mereka belum menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menunggu dan berharap Vasanta datang bersama petugas lain untuk melakukan perbaikan. Sambil menunggu, mereka bergantian berjaga dan beristirahat. Sampai akhirnya, Maruti sempat bermimpi bahwa buaya tersebut telah hilang. Namun itu hanyalah bunga tidur. Kenyataannya, buaya itu tetap berada di sana, bahkan tampak sedang mencari ketenangan untuk bertelur. Mengingat makanan yang sebelumnya telah dipesan, mereka pun mencoba memanfaatkan Popo untuk menjatuhkan makanan tersebut ke dalam kolam. Avani yakin Popo telah terlatih. Awalnya Popo mengikuti perintah, tetapi naas makanan itu justru jatuh tepat di dekat buaya. Kini keadaan mereka semakin sulit tanpa makanan, tanpa alat bantu, dan tanpa siapapun yang datang menolong. Untuk menghindari risiko yang lebih besar, mereka memutuskan memanjat paksa melalui kaca kolam. Namun usaha itu membutuhkan tenaga ekstra. Mereka terus mencoba, sementara buaya mulai bergerak mendekat. Maruti pun meminta Avani untuk segera memecahkan kaca tersebut. Sayangnya usaha itu hampir sia-sia, bahkan membuat tangan Avani terluka dan mempertaruhkan nyawanya. Maruti berusaha mengalihkan perhatian buaya, sementara situasi semakin memburuk. Ia bahkan mencoba mendorong buaya kembali ke saluran pembuangan. Untuk sesaat mereka merasa sedikit lega. Di sisi lain, keluarga dan orang terdekat Avani terus mencari mereka. Polisi pun telah berkoordinasi dengan petugas di sekitar wilayah goa untuk melakukan pencarian. Tak ingin kehilangan hewan kesayangannya, Avani mencoba memanggil Popo untuk segera turun. Namun anjing lucu itu tak pernah sempat untuk turun karena telah menjadi santapan buaya tersebut. Situasi semakin memburuk ketika buaya itu kembali masuk ke kolam. Kini, satu-satunya harapan mereka adalah saluran pembuangan yang sebelumnya diperiksa Maruti. Karena Maruti tidak bisa berenang, Avani pun diminta untuk masuk ke sana, sementara Maruti mengalihkan perhatian buaya. Avani berhasil masuk ke saluran dan menemukan jalan menuju ke ruangan kontrol kolam. Di sana, ia melihat senter milik Vasanta yang telah tewas dimakan buaya. Ia kemudian mencoba mengambil ponsel milik Vasanta agar Isa segera menghubungi polisi. Namun sayang, ponsel itu ternyata telah rusak karena terendam di dalam air. Sementara itu, polisi sebenarnya sedang bergerak menuju ke lokasi mereka, tetapi sempat tertunda karena ada permintaan lain. Di sisi lain, Avani justru berhadapan dengan buaya yang lebih besar. Beruntung buaya itu akhirnya pergi menjauh. Tak lama kemudian, polisi akhirnya tiba dan melihat situasi Maruti yang terjebak. Mereka mencoba membantu dengan alat derek mobil. Namun Maruti kesulitan meraih tali karena dirinya yang tidak bisa berenang. Polisi pun turun langsung untuk menolong, namun naas, buaya yang sebelumnya mendekati Avani kembali muncul dan langsung menyerang polisi tersebut. Avani berhasil kembali ke kolam, sementara buaya itu menarik tali derek hingga menyeretnya ke dalam air. Anehnya, hal itu justru memberi sedikit harapan bagi mereka untuk keluar, meskipun kini mereka harus menghadapi dua buaya ganas sekaligus. Mereka pun mencari alat lain di dalam mobil polisi dan akhirnya menemukan sebuah pistol. Avani diminta memecahkan kaca belakang mobil agar mereka bisa naik. Namun saat hampir berhasil, buaya itu kembali menyerang dan berhasil menggigit kaki Maruti. Dalam kepanikan, tiba-tiba sebuah ledakan terjadi yang untuk sementara waktu berhasil menyelamatkan mereka meski bahaya belum sepenuhnya berakhir. Setelah itu, Maruti diminta untuk berenang menyusuri saluran air karena itu satu-satunya jalan keluar bagi mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka akhirnya berhasil menemukan pintu keluar. Namun naas, kaki Maruti malahan terjepit. Rasa panik pun semakin memuncak. Terlebih ia tidak bisa berenang dan mulai kehabisan napas. Di saat genting itu, Avani teringat pada momen kelam di masa lalunya. Sementara itu, buaya hampir saja mendapatkan mangsa berikutnya. Meski kondisi Maruti belum bisa dipastikan, akhirnya mereka berhasil mencapai permukaan danau walau Maruti masih tidak sadarkan diri. Mengingat semua kenangan indah bersama Maruti, Avani tentu tidak ingin kehilangan orang yang ia cintai untuk kedua kalinya. Ia terus berusaha menyadarkan Maruti, hingga akhirnya Maruti perlahan siuman. Ia sempat kebingungan dan mempertanyakan kondisi kakinya yang terasa mati rasa. Namun ternyata kakinya hanya mengalami luka sobek dan mereka pun akhirnya selamat.